Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 Februari 2023 merupakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Frederick Suciadi, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, bahwa kami boleh hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di tengah segala tantangan hidup yang sering kami sikapi secara salah dan menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa, Engkau tak henti-hentinya membimbing dan mengasihi kami. Saat ini, kami akan memahami dan meresapkan firman-Mu ke dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mengurapi dan melembutkan hati, agar memperoleh berkat sebagai bekal untuk bersikap penuh hikmat dalam hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 1 sampai dengan 8. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni.
Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan, kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak,
sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Cerdik versus licik. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Ada yang mengatakan, tipis batasannya antara menjadi orang cerdik dan licik. Karena untuk menjadi seorang licik, dia harus pintar dan cerdik. Lalu apa bedanya cerdik dan licik? Ibu bapa dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama hari ini menyebutkan ular sebagai hewan yang cerdik, bukan licik. Berarti diakui bahwa ular adalah hewan yang pintar. Namun ternyata dengan kepintarannya, ular berhasil bermain dengan kata dan persepsi untuk mengelabui manusia. Memang, pada akhirnya adalah kehendak bebas Adam dan Hawa yang menentukan mereka jatuh dalam dosa atau tidak. Namun yang ingin disoroti adalah ular sebagai hewan yang diciptakan Tuhan dengan kepintaran yang unggul dibandingkan hewan lain. Ternyata memilih untuk menyalahgunakan kepintarannya. Didasari niat yang tersembunyi dan jahat, dia membuat perangkap bagi manusia. Namun Tuhan Allah adalah Allah pencipta. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Nasib ular berakhir dengan tragis. Dia dikutuk dan dihukum seumur hidupnya. Jadi, kembali membahas perbedaan antara cerdik versus licik, ternyata terletak pada niat hati orang tersebut. Ketika seseorang menggunakan kecerdikan dan kepintarannya untuk niat yang baik dan membantu orang, bisa dikatakan ia adalah orang yang baik hati dan bijaksana. Namun ketika ia menggunakannya untuk niat tersembunyi yang jahat dan menimbulkan celaka untuk sesama, pastinya akan disebut sebagai orang licik. Dan tentunya tidak ada orang yang suka berteman atau berhubungan dengan orang licik. Dalam pandangan duniawi, mungkin ada yang berkata, terkadang kalau kita tidak bersikap licik, akan hancur oleh tekanan dunia. Kita tidak akan bisa bersaing di dunia ini. Well, coba kita teliti bacaan Injil hari ini.
Firman Tuhan hari ini berbunyi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Berdasarkan Injil Markus bab 7 ayat 37. Firman hari ini sangat jelas mengatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Bahkan yang tuli dan bisu pun dipulihkan. Saudara-saudari, jangan takut dan ragu berjalan pada jalan kebenaran. Lakukanlah dengan hati baik dan tulus. Gunakan rahmat kepintaran dari Tuhan untuk maksud yang baik. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah pencipta semesta, Allah yang hidup dan bisa mengetahui semua hal, bahkan hal yang tersembunyi sekalipun. Marilah kita lakukan tugas kita dengan setia, dan Allah akan memberikan rahmat dan berkat yang menurutnya pantas untuk kita terima. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik dan selalu ingin yang terbaik bagi kami. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran-Mu untuk menjadikan kami pribadi yang dewasa dalam iman dan bisa menjadi teladan bagi sesama. Bantu kami, berilah kami rahmat-Mu, agar kami mampu melaksanakan pengajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.